Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات رحمكم الله. Mari kembali kita pada malam hari ini memperbaharui rasa syukur kita atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Dia berikan, terutama nikmat iman dan kesehatan, bisa kita berkumpul di musalla di rumah Allah yang kita cintai dan muliakan ini dalam rangka melaksanakan ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan betul-betul dilandaskan kepada niat yang ikhlas karena Allah, dan tentu kita berharap semoga rangkaian ibadah kita malam hari ini dan hari-hari sebelumnya dikaruniai oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat biringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita, suri tauladan kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, kata Nabi, yaitu seseorang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepadaku. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya. Sedangkan orang yang bakhil, yang pelit itu adalah yaitu orang yang ketika disebut namaku di hadapannya tapi dia tidak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau terhindar kita dari sifat bakhil tadi, dan sebagaimana yang beliau sampaikan, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau
kita menjadi orang-orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib dan isya rahimakumullah, sebagaimana biasa kajian di malam Kamis atau Rabu malam kok, di minggu atau pekan kampek, kita membahas kitab hadis. Ketik saja kitabnya, hadisnya 42 buah yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawi. Sebuah kitab hadis kecil 42 hadis disusun oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat 676 Hijriah. Terakhir Bapak Ibu, hadis kebarang yang kita bahas hadis sampai 2. Nah, jadi kita ulang-ulangi, kajian awak tidak mensyaratkan, tidak disyaratkan dibahas secara berurutan. Nah, kita bahas sesuai kebutuhan. Malam kini yang kita kaji hadis yang ke-8 balik. Hadis 8 balik. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dharr Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman ibni Mu'adh ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dharr Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az ibnu Jabal, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah orang-orang atau manusia dengan akhlak yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita dalam hadisku. Kalau secara riwayatnya 3 pesan ko beliau sampaikan kepada 2 sahabat tadi. Yang pertama Abu Dharr, kemudian yang kedua Mu'az bin Jabal, ya. Tetapi pada hakikatnya, walaupun pesan itu disampaikan Nabi kepada 2 orang, tetapi sebenarnya pesan itu juga tertuju untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun. Ada 2 kalimat di situ Bapak Ibu. Pertama, disuruh bertakwa. Yang kedua, takwanya dimanapun, kapanpun. Kata Imam An-Nawawi, beliau tulis kitab ko Bapak Ibu, beliau juga tulis penjelasannya, syarahnya. Beliau katakan, yang dimaksud dengan kalimatku adalah, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah, baik ketika kamu sendiri maupun bersama dengan orang lain. Baik ketika ada orang yang melihatmu, atau ketika tidak ada orang yang melihatmu. Dimanapun dan kapanpun, usahakan tetap bertakwa. Yang takwa aku Bapak Ibu, sederhananya definisinya adalah imtithalu amri awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi.
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangan. Awak lain orang bertakwa ke Bapak Ibu? Lain? Separuh Pak. Tentu ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Kapan bisa awak nilai awak bertakwa? Mari kita cari ukurannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, takwa itu melaksanakan perintah Allah. Perintah itu dua hukumnya. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Artinya orang yang sebenarnya bertakwa itu Bapak Ibu, yang wajib pasti inyo kerajogan, kemudian yang sunnah tidak ditinggalkan. Nah, sederhana saja. Salat lima waktu wajib. Lailah kita kerajogan? Alhamdulillah. Yang kedua, salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad ada dua baris rakaat. Dua sebelum subuh, sampai sebelum zuhur, dua setelah zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isyak. Nah, Bapak Ibu, nan dua baris tu lain dijaga atau enggak? Lain tiap hari dilakukan? Lain dah. Makanya Bapak Ibu, amanah tertitip untuk setiap pengurus masjid dan musalla memberikan waktu yang cukup hak kepada jamaah sehingga bisa melaksanakan solat rawatib qabliyah itu dengan baik. Kalau di siko tertulis di situ iqamah 10 menit sesudah azan, kecuali subuh 15 menit. Lain sesuai nanti tulis jauh praktek di Bapak Ibu. Lain 10 menit sesudah azan iqamah, kecuali subuh. Berarti maghrib pun 10 minit je. Ya. Makanya alhamdulillah lain tak talek buat tiba risiko Bapak Ibu. Padahal di awal tadi macet. Tiba risiko ada 2 minit lah, alhamdulillah bisa jadi imam. Berarti musalla An-Nur pengurus telah melaksanakan itu. Tapi ada tadi Bapak Ibu ambo tiba di awal, baru pas penurunan tu baru terdengar lah dah iqamat dah. Allah lah kedua rakaat kedua. Baru penurunan apa namanya di awal tu ya, dari pasar kan turun ke bawah tu. Siko tu mengamang-amang di situ lah hampir selesai sembahyang. Dan memang terangnya tadi selesai azan yo langsung iqamah. Kalau ambo agak lama tadi dia buat tu seketik ambo tahu rakaat pertama imam membaca surah At-Tin, rakaat kedua membaca idza jaa nasrullah. Lah capek dimulai, ayatnya pun pendek. Tahrimah musajidnya mudah tahu terangannya itu. Maka sebaiknya pengurus masjid mengatur waktu supaya yang qabliyah ko diagihkan hak kepada jamaah bisa melaksanakan setidak-tidaknya yang 10 minit tadi. Nah, kadang ada sebagian orang Bapak Ibu menakar waktu sebelum iqamat tujuh dirinya yang lah ada di surau. Lah ada di surau sehingga apa? Nyo misalnya azan atau nyo ijab jamaah situ selesainya 2 rakaat paling agak 3 minit 4 minit kemudian qamatnya. Berarti nyo tidak memperhatikan ada orang yang dari rumahnya baru wuduk ketika orang azan. Nah, pokoknya alhamdulillah siko 10 minit dan 15 minit kalau waktu subuh itu sesuatu yang luar biasa bagus, alhamdulillah. Jadi ukuran takwa bertemu, kalau nan wajib pasti tak pernah ditinggalkan, nan sunnah pun usaha pun tak ditinggalkan. Ukuran takwa yang pertama. Yang kedua, meninggalkan setiap larangan Allah. 20 cabangnya. Ada larangan yang sifatnya haram, ada yang larangan sifatnya makruh. Yang kedua-duanya kau lain awak tinggalkan sadonya Bapak Ibu. Haram, makruh. Kalau haram insya-Allah Ustaz. Yang makruh? Yang makruh? Bagi sebahagian ahlul hisab,
Ambo ada hisap je Pak. Tapi pas orang ke puasa saja. Lepas empat tu. Merokok. Ya. Dan sebagian orang menganggap rokok itu makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia, rokok itu haram kalau ditakik orang yang bagi orang hamil, didakik orang hamil, pokoknya ditampik-tampik yang rentan yang kanai orang lain. Kalau indak, kalau hanya untuk dirinya tak haram, makruh. Nah contohlah kita ambil sajalah ndak haram itu makruh. Orang yang bertakwa, jangankan yang haram, yang makruh pun berusaha untuk meninggalkan. Walaupun kalau secara hukum fikihnya makruh tu kan, kalau di kerajaan tak berdosa, ditinggal pahala. Kan tak berdosa dah ustaz. Iyo. Tapi mana rancak? Indak berdosa atau dapat pahala? Itu Quran. Nah kemudian perintah yang keduanya, haitsuma kunta, dima pun kapan pun. Apakah ditampik-tampik yang ramai orang, ditampik yang dicaliak orang, atau ditampik yang tersembunyi dan dicaliak orang? Apakah itu sedang berada di tanah suci ataulah balik ketiga balik kok? Ada orang pergi umrah Bapak Ibu 2 balik hari, bayar sekian puluh juta. Rata-rata biaya umrah kini tak ada yang kurang dari 30, kecuali yang promo ya. Nah, yang 2 balik hari itu 2 hari perjalanan pergi pulang, tinggal 10 hari. 10 hari kau 4 hari di Madinah, 6 hari di Makkah. 4 hari di Madinah ada lebih kurang 20 kali solat di Masjid Nabawi. 6 hari di Makkah ada 30 kali solat lebih kurang di Masjidil Haram. Ketika manasik umrah, nyodangalah pemimpin manasik mengatakan tentang keutamaan solat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sekali solat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dibandingkan solat dari masjid yang lain. Satu kali Masjid Nabawi solat 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan solat di masjid-masjid yang lain. Nah, hadisnya betul, pahalanya betul. Tapi Bapak Ibu yang orang konyo ambil kalkulator, hitung. Oh, sampai umrah tadi kok 20 kali yang bersemayang, 4 hari 20 kali yang bersemayang di Masjid Nabawi. Kalau 1000 berarti 20.000. 6 hari yang boleh Makkah, 30 kali solat, 30 kali 100.000, 3 juta. Jumlahkanlah pahala semayan Masjid Nabawi, pahala semayan Masjidil Haram selama 10 hari itu. Nyo dapatkanlah angko 3.020.000. Oh lah banyak pahala kira. Balik ke kampung, balik tak terkena surau. Nah itu berarti belum takwanya, belum haitsuma kunta. Berarti takwanya baru di tanah suci. Bisa orang hebat ibadahnya di tanah suci Bapak Ibu, mohon maaf ya, luar biasa lah. Kenapa? Karena suasana sangat menunjang. Suasana sangat menunjang. Menunjangnya yang pertama adalah keluar biti banyak gua. Dan kedua, orang memang beramai-ramai pergi ke masjid. Suasana mendukung. Tetapi ukuran umrah seorang makbulah, haji seseorang mabrur bukan dengan hebatnya ibadah di tanah suci, tapi ukurannya adalah ketika nyo pulang semangat ibadah di tanah suci itu bisa nyo bawa. Itu sebenarnya Bapak. Ya. Dimanapun, ketika orang ramai, ketika indah, ketika di tanah suci ataupun di nagarinya sulam. Nah kemudian kapanpun, dimanapun, kapanpun. Ada kisah Bapak Ibu, kisah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar ko punya kebiasaan. Selepas beliau solat Isya, ketika orang lah balik ke rumah masing-masing, lah beristirahat, beliau tidak langsung lalu, beliau laksanakan kewajiban kepemimpinannya di malam hari. Maka beliau keliling
keliling Madinah itu. Kadang seorang, kadang bersama jo pembantu beliau namanya Aslam. Nah, kalau istilah orang kini Bapak Ibu belusukan ke kampung-kampung. Tapi Umar dulu pai berdua tak ada orang mencalia ikhlas. Kalau kini orang belusukan tiap sudut ada kamera. Tiap sudut ada kamera. Lah keluar berita di TV itu, media eko. Nah, kita nak menyalahkan media, kamera itu, kerana itu pula lah yang ada kini. Tapi yang jelas keikhlasan yang penting. Kau Umar berjalan, itu kebiasaan beliau. Hampir tiap malam. Makanya banyak kisah-kisah tentang perjalanan Umar di malam hari keliling Madinah itu. Salah satunya kisah ketika suatu malam beliau berkeliling bersama Aslam, pembantu beliau. Sampailah beliau di sebuah rumah. Kemudian dari dinding rumah itu terdengarlah oleh Umar sayup-sayup pembicaraan antara seorang ibu dengan anak perusinya. Seorang ibu dengan anak perusi, anak perempuan. Nah, keluarga ku Bapak Ibu, kerajaannya menjual susu kambing. Diperas susu dan susu kambing tadilah tertampuang, kemudian nanti diberasihan dijual ya. Nah, kecik si ibu kepada anak perusinya, nak wak tambahlah susu go jual ia. Kira-kira tujuannya tu Bapak Ibu, supaya lebih banyak, kemudian untung lebih banyak pula. Kemana itu? Kecik putrinya, wahai ibu, tidakkah engkau mendengar bahwa Umar telah menetapkan sebuah peraturan bahawa beliau melarang seorang menjual susu yang dicampur dengan air, atau melarang orang mencampur susu dengan air, kerana itu penipuan. Kata ibunya, ya walaupun begitu Umar tu kan nak mencari awak kini lah. Padahal Umar sedang menguping dari balik dinding, terangah oleh beliau. Tapi kecik putri yang solehah tadi, wahai ibu, kalaupun seandainya Umar pemimpin kita tu sedang tak mencari mendengar kita, tetapi sesungguhnya Allah sedang mencari awak. Nah, itulah kalimat Bapak Ibu keluar dari hati seseorang yang telah menanamkan kalimat ittaqillaha haitsuma kunta tari. Bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah, jauhi larangan dimapun kapanpun, dicela orang atau tidak. Makanya salah satu profesi Bapak Ibu yang paling baik ujian kejujuran ketakwaannya adalah profesi bisnis, menggalih, berdagang. Nabi sampaikan, at-tajirus saduqu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang-pedagang yang jujur, yang amanah itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid. Artinya apa? Kedudukannya luar biasa. Kok bisa pedagang yang jujur amanah itu modal itu pemberian Allah kepadanya? Karena ujian untuk menjadi pedagang yang amanah itu tidak ringan. Iya Pak. Jawab kebanyak orang kita orang menggalih mungkin. Pasti pernah merasakan. Ada orang yang menggalih ayam di pasar supaya nampak gapuak, dia orang yang membeli nyusuntik ayam tadi. Ambo pernah mencaliak jauh mata kepala ambo sendiri Bapak Ibu. Pagi kawa pagi-pagi, kemudian ada orang jual rambutan, menggelar rambutan tadi. Kemudian nyuambi ayah sembe nyusiraman ke rambutan tadi. Kira-kira tujuan tujuannya Bu. Nah, kadang awak kalau beli rambutan dibuka kan ada airnya. Nah, air rambutan tu ada yang memang murni dari air hujan, mungkin baru dipetik dari batangnya.
Ada yang memang sengaja disiramkan supaya ketika ditimbang yang awalnya hanya sekilo, bisa sekilo sekian. Tambah untung. Ujian ketakwaan bagi yang berbisnis. Maka bagi awak yang profesinya sebagai pedagang pebisnis, jadilah pedagang bisnismen yang saduk tadi, yang jujur, yang amanah tadi. Dan jadilah pedagang-pedagang yang menjaga nilai-nilai ketakwaan dimanapun dan kapanpun. InsyaAllah kita akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa nanti di akhirat kelak. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapus yang buruk tadi. Mungkin boleh bisa tunjuk tangan Bapak Ibu yang lain tak pernah berdosa sih kok. Berarti kau ada, berarti tak ulang tu, malaikat berarti yang hadir. Kau ada menunjuk tangan. Karena memang karakter kita tu, Nabi sendiri mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam, anak Adam tu pasti pernah buat salah. Bahkan Nabi pun pernah buat salah. Tapi bedanya beliau maksum, kita tak maksum. Apa ketian maksum itulah kita kaji petang pertemuan yang lalu. Kalau boleh diibaratkan Bapak Ibu, jiwa awak diri kita ko ibarat papan tulis putih yang masih baru. Ketika kita lahir seperti itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia itu statusnya adalah dalam keadaan suci. Papan tulis putih baru keluar dari tempat orang membuatnya, tidak ada hitam sama sekali, putih berasiah. Itulah jiwa awak ketika kita dalam keadaan lahir daripada ibu kita dan sampai nanti ketika kita balik. Kerana anak ketik itu tidak ada dosa. Nah kemudian ketika kita lah balik, yang perbuatan elok kita lah berhak mendapatkan pahalanya, dan perbuatan buruk dikerajukan kita pun menanggung dosanya. Dan dosa kulah kata Nabi, setiap seseorang berbuat dosa, maka dalam hatinya menempellah nuqnatut sauda, bintik-bintik hitam. Ibarat papan tulis tadi Bapak Ibu, lah ditulisi lama hitam papan tulis tu. Kalau lah hitamnya, caranya supaya bisa berhasil. Dua caranya Bapak Ibu. Yang pertama, ambil penghapus papan berasihan. Berasihannya. Tapi ada pula papan tulis kodek lah lama tak diberasihan. Debu nambah jua dan kotoran menempel jua. Akhirnya tak cukup je hanya je je penghapus tadi. Mesti je sesuatu yang lebih kare. Sesuatu yang lebih kuat. Tu ada apa? Tiner ya. Disemprot tiner atau dilap tiner tadi ke papan tulis, dilap jo kain baru bisa berasihan. Nah jiwa awak seperti itu juga. Ada orang yang dosanya ya darinya balik kemudian berjalan tarikh lebih banyak taatnya daripada dosanya. Maka kalau tingkatan taubatnya pun disesuaikan. Artinya ketika seseorang merasa dosanya lah banyak, maka maksimalkan pula taubat. Seperti papan tulis tadi. Dan awak kaji gini Bapak Ibu, kalau perintah Allah dalam surah Ali Imran itu kan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kaji dua ampunan surga. Dan surga ke Bapak Ibu lah otomatis dapat kalau ampunan lah kita dapat. Cara Allah mengampuni dosa kita itu setidak-tidaknya tiga. Yang pertama dengan kalimat istighfar yang kita baca. Yang kedua diampuni dosa kita kerana orang lain.
Dek doa-doa orang, doa anak kita, doa kawan-kawan kita. Kemudian yang ketiga, Allah ampuni dosa kita dengan amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan. Jadi amal kebaikan itu dikerjakan adalah bentuk taubat kita kepada Allah, yang dengan itu insya-Allah Allah hapuskan yang lama-lama. Makanya kok ada orang yang meninggalkan kewajiban Bapak Ibu. Di bahagian-bahagian tertentu ibadah, ada sebagian ulama yang mewajibkannya mengqadanya. Contoh, ada orang umur 50 tahun, dari balik umur 5 balik sampai 50 tak pernah solat. Tak pernah solat 5 waktu. Umur 50 taubat, timbul kesadaran. Maka kecek mayoritas ulama, orang tadi taubatnya tidak sekedar banyak minta ampun kemudian memperbaiki dirinya, mestinya membayar hutang-hutang solat yang selama kau tinggalkan. Itu namanya mengqada solat. Kalau 5 balik sampai 50 tak semayang, berarti 35 tahun tak solat. 35 tahun kalilah di barahari 35 tahun tu, kemudian kali pula 5 kali dalam sehari. Sekian ribu kali solat yang mesti diganti. Mengqada solat. Baca caranya? Caranya sejauh yang kami tahu adalah qada solat itu dilakukan setelah kita melakukan solat yang normal. Contoh, ada orang yang yang lah taubat tadi, yang ingin mengqada solat. Dia lakukan solat maghrib terlebih dahulu, kemudian selesai maghrib, nyola zikir, doa, solat sunat. Kemudian setelah itu nyo lakukan solat 3 rakaat balik, niatnya mengganti solat maghrib dahulu yang nyo kerajo, yang nyo tinggalkan. Bara lamanya Bapak Ibu, bara banyaknya sebanyak yang nyo tinggalkan dahulu. Kalau orang 35 tahun tadi tinggal semayang tak pernah solat, berarti selama 35 tahun pula lah kewajiban muka-muka untuk mengganti itu. Oh Ustaz, nyo taubat umur 50 lah. Memang nyo dari umur 5 balik sampai 50 tak pernah solat. Tapi umur 60 lah meninggalnya. Nyo lah qada kok. Tapi 10 tahun bisanya. Yang seharusnya barat tadi 35 tahun. 10 tahunnya. Maka yang Allah nilai adalah kekuatan tekad taubatnya. Walaupun 10 tahunan bisa terbayar hutang, mudah-mudahan dengan niat berhasil kerana ingin bertaubat, dibuktikan salah satunya dengan mengqada salat tadi, berarti insya-Allah Allah maafkan yang sisa-sisanya. Puasa pun seperti itu. Jangankan orang yang sengaja nak puasa Bapak Ibu, awak yang tidak menyengaja meninggalkan puasa, tapi dek kerana uzur yang ada dalam diri kita. Misal awak sakit, ibu haid, nifas, nah, lah sehat, lah hilang haid, lah habis nifas, lah habis puasa Ramadan, kewajiban yang menunggu setelah itu mengqada, mengganti puasa yang ditinggalkan, walaupun ditinggalkan bukan disengaja tapi kerana uzur tadi. Kalau seandainya orang yang punya uzur saja masih punya hutang kewajiban melunasi hutang puasanya, lalu bagaimana dengan orang yang indak puasa kerana bukan kerana uzur tapi memang tak mau puasa? Artinya kalau memang nyo betul-betul ingin bertaubat, tak hanya sekedar nyo banyak istighfar, kemudian nyo banyak buat elok, tak. Nyo mesti mengganti yang dulu pernah nyo tinggalkan dan lalaikan. Nah, apa itu taruh Bapak Ibu ibadah awak. Kalau kita bahas juga di pembahasan kita dan kepetang masalah taubat, ampunan Allah.
Bagaimana Allah mampuni dosa dengan wuduk yang kita kerajukan. Bagaimana Allah ampuni dosa dengan salat yang kita kerajukan. Bagaimana Allah ampuni dosa laki-laki 7 hari atau 10 hari kemuka dek gara-gara ibadah Jumaat yang laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Allah ampuni dosa seseorang yang melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagaimana Allah ampuni dosa seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan haji indak melakukan perbuatan yang sia-sia, memelihara lisannya dari hal yang dan kata-kata yang indah, maka ketika nya pulang ke negerinya selesai melaksanakan ibadah haji, nya pulang dalam keadaan bersih dari dosa seperti bersihnya dari dosa ketika nya dilahirkan di dunia. Jadi amal-amal kebaikan yang kita kerjakan Bapak Ibu, pada hakikatnya begitulah salah satu cara Allah memberasiahkan dosa-dosa awak. Kemudian yang ketiga pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia, bersama manusia dengan akhlak yang baik. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hadis yang sangat populer diterima. Nabi itu diutus tujuan utamanya menyempurnakan akhlak. Akhlak ke Allah, akhlak ke Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang gaib, akhlak kepada kawan, bahkan akhlak ke lingkungan. Akhlak kita ke tanaman, akhlak kita ke binatang diatur saja. Nabi tekankan di situ salah satunya berakhlak, menjaga adab ketika bergaul dengan manusia. Contoh, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan engkau remehkan, nilai remeh kebaikan apapun walaupun sekadar menampakkan wajah yang senyum, yang gembira, wajah yang bersih di hadapan saudaramu ketika engkau bertemu dengannya. Nah, basobok kita Bapak Ibu, ketika kita disuruh tadi oleh Nabi berakhlak dengan manusia, bersama manusia dengan akhlak yang baik itu, mari kita perhatikan sunnah. Yang pertama sunnahnya adalah bersobo awak je orang, pertama ucapkan salam. Kalau orang Muslim, idza laqitahum fasallim alaih. Kata Nabi ada 6 hak seorang Muslim yang mesti dipenuhi oleh Muslim yang lain. Salah satunya yang pertama adalah ketika engkau bertemu dengannya ucapkan salam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita orang Minang atau Indonesia lah secara umum punya kebiasaan yang sangat elok, yaitu kebiasaan menyapa. Ya. Kebiasaan menyapu itu kan salah satu cara memperkuat hubungan. Tapi Islam punya yang lebih baik daripada itu. Tak hanya sekedar menyapu, tapi dengan mengucapkan salam, didoakan. Bersobo awak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika awak bersobok je saudara kita ko, tak hanya sekedar bersobok di jalan, tapi ada keperluan. Contoh, kini ibu-ibu dari rumah masuk ke mushola ko kan bersobok awak kan. Dan awak tak hanya sekedar singgah, tapi juga duduk di situ. Kata Nabi, ketika ada 2 orang Muslim bertemu, kemudiannya bermusafah, bersalam-salaman, maka Allah ampuni dosa kedua orang tadi sebelum mereka berpisah. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang dari rumah kemudian salat,
kemudian tiba risiko lai salaman tadi, apakah salam yang sebelum solat atau setelah solat, lai awak salam. Maka selagi awak masih risiko ke bapa ibu, alun pulang awak ke rumah kita lai, maka proses pengampunan dosa tu berjalan terus sampai awak pulang. Dan tolong juga mari kita amalkan kalau bersalam itu yo salam mari. Kadang sebagian orang pak nyo salamnya pecik sejuan jari segitu. Enggak lah sah, pecik sejuan jari segitu. Antah tangan awak nan kumuh ko, antah tangannya nan sakit ko, entahlah. Tapi yang normal tu, bertanya ambo ke bapa ibu, nah mana lebih senang hati awak? Wa ulurkan tangan ke orang lain bersalam, nyo jabat arek tangan awak atau ujung jari saya peciknya? Mana kira-kira lebih senang hati? Mabuk pak? Ha? Pecik arek. Ha, jangan ujung jari sen. Itu adab. Kalau itulah dilakukan basobo, ucapkan salam, disapo, kemudian nampakkan wajah yang senyum, jangan mampu duit sebut. Karena orang mampu duit, kalau nyo masih muda capek tuanya. Karena telah tua. Karena itu penelitian. Ketika seseorang itu mampu duit, acok mampu duit, maka banyak energi yang dikeluarkan oleh wajah, sehingga penggerutan wajah itu lebih cepat. Sedangkan orang yang senyum, energi yang digunakan wajahnya tidak sebanyak orang yang cemberut tadi. Tapi jangan senyum-senyum suram ibu. Senyum ketika ada hal yang memang patut kita senyum. Nah, kemudian bapak ibu-ibu, perlunya awak memberikan keteladanan. Ada dua tipe kalau dalam dunia pendidikan tu Bapak Ibu. Tak hanya pendidikan di sekolah formal ya, di seluruh dunia mendidik lah. Apakah ayah mendidik anaknya, isteri mendidik anaknya, atau suami mendidik isterinya, atau guru mendidik guru mendidik siswa-siswinya. Itu ada karakter teladan, ada karakter kejam. Orang teladan itu adalah orang yang menyuruh orang lain taat aturan dan taat aturan. Dan orang yang kejam adalah orang yang menyuruh orang lain taat aturan tapi dia nak taat aturan. Misalnya ada polisi, nyo tangkok, nyo tilang orang yang tak pakai helm, tapi nyo sendiri di luar bertugas tak pakai helm. Berarti dak polisinya doh bapak, oknumnya. Bukan hati-hati kalau awak kiri juga. Oknum. Makanya perubahan dalam keluarga, ketika seorang orang tua ingin anaknya berubah menjadi anak yang baik, maka tidak terlepas dari keteladanan. Akan jauh dari harapan seorang ayah, seorang ibu berharap anaknya rajin salat, anaknya rajin ke surau, tapi hanya sekadar nyo pandai memerintah, tapi tidak nampak dia anak yang orang tua ko sumayang laipan namuah ke surau. Jauh harapan seorang ayah, seorang ibu ingin anaknya rajin baca Quran, kalau seandainya di mata si anak tadi, si anak tak pernah atau jarang mencari ayah ibunya baca Quran. Kerana lisanul hali afsah min lisanil maqal, kata ulama. Bahasa perbuatan, bahasa keteladanan itu lebih memberikan pengaruh dibandingkan dengan sekadar retorika lisan semata. Kau ada guru dua Bapak Ibu, guru A, guru B. Perintah guru A ke santrinya jo guru B sama. Perintahnya umumkanlah melalui mikrofon di sekolah kepada seluruh siswa dan siswi, diharapkan untuk berkumpul di lapangan sekolah.
karena kita akan melaksanakan gotong royong membersihkan halaman atau perkarangan sekolah kita. Perintahnya sama, Pak. Yang A, yang B sama. Nan A, setelahnya umumkan itu lah berkumpulan lah gotong royong, tapi nya menceliak-celiak sedari jauh. Nan guru B, instruksinya sama jo yang A tadi, tapi nyo yang turun tangan langsung Bapak Ibu. Nyo nampaan contoh, nyo ambillah tong sampah, nyo ambil saruk-saruk yang ada, nyo masukkan ke tong sampah, atau nyo ambillah pangkua cangkua, kemudian nyo berasialah sama-sama yang ada di perkarangan sekolah dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang lebih memberikan kesan dan pengaruh positif, guru A atau guru B? Guru B, yang tidak hanya sekedar lisan tapi juga mencontoh awak ke Nabi. Bapak Ibu, Nabi itu pantang diistimewakan, walaupun beliau istimewa. Maksudnya mereka, pada suatu hari beliau dengan sahabat bersafar, ketika beristirahat makan-makan, kecek Nabi kepada sahabat-sahabat beliau, sembelihlah kambing supaya bisa kita makan sama-sama. Menunjuk seorang sahabat, ya Rasulullah, biar ambo yang menyembelihnya. Kecek sahabat yang lain, biar ambo menolong mengulitinya Rasulullah. Kata sahabat yang ketiga, biar ambo yang memasak ya Rasulullah. Kecek Nabi, biar ambo yang mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Kecek sahabat, tak usahlah ya Rasulullah, biarlah kami saja selesai di kami. Kecek Nabi, ambo tahu kalau kalian lakukan selesai di kalian, tapi ambo tak ingin menjadi orang